Untuk rumus uji keseragaman data ini, kita menggunakan rumus manual seperti ini di jurnal nanti. Jadi meskipun kita sudah menghitung di Microsoft Excel, kita tetap menggunakan rumus manual untuk digunakan di jurnal nanti. Ini rumus untuk rata-rata, ini standar deviasi, dan ini rumus untuk BKA serta BKB. Kita masuk ke perhitungan kedua, yaitu menghitung uji kecukupan data. Di sini sudah tertera bahwa tingkat keyakinan yang diasumsikan sebesar 95%, maka tingkat keyakinannya adalah 2. Dan untuk tingkat ketelitiannya sudah diasumsikan juga sebesar 5%, maka tingkat ketelitiannya adalah 0,05. Nah, ini untuk rumus uji kecukupan data. Untuk tingkat keyakinan dan tingkat ketelitiannya itu disamakan semua kelompok, yaitu 2 dan 0,05. Nah, kita sudah lihat rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angka di sini yang sudah tadi kita hitung di Excel ke dalam rumus uji kecukupan data. Nah, ini untuk tingkat keyakinannya 2, untuk tingkat ketelitiannya 0,05. Nah, untuk N ini, kenapa 40? Karena sampelnya ada 40. Jadi N-nya sebesar 40. Kemudian untuk sigma X kuadrat, kita lihat di sini sigma X kuadrat adalah 62.100,26. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk sigma X di sini 1570,8. Kita masukkan juga ke sini. Ini juga sama 1570,8. Nah, angka-angka ini dihitung sampai kita mendapatkan hasil akhirnya berapa. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil sebesar 10,76. Kalian bisa lihat di sini rumusnya bagaimana dan untuk cara perhitungannya bagaimana. Nah, di sini dituliskan karena nilai N lebih besar dari N uji kecukupan data, untuk N ini adalah banyaknya sampel dan untuk ini hasil dari uji kecukupan data. Atau 40 lebih besar dari 10,76, maka data tersebut sudah mencukupi. Itu untuk perhitungan uji kecukupan data. Kita masuk ke perhitungan terakhir, yaitu kita menghitung persentil. Nah, untuk perhitungan persentil di sini ada persentil 1 sampai dengan persentil ke-99. Di sini juga sudah terdapat ketentuan rumusnya bagaimana dari persentil 1 sampai dengan persentil 99. Tapi yang kita hitung hanya persentil 5, 10, 50, 90, dan 95. Saya akan contohkan perhitungan persentil ke-5. Menggunakan rumus X bar dikurangi 1,645 dikali standar deviasi. Nah, kita masukkan terlebih dahulu untuk rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, dari Excel yang sudah tadi kita hitung. Nah, kita masukkan rumusnya di sini. Lalu kita lihat rata-ratanya 39,27 dikurangi 1,645 dikali standar deviasi 3,26. Untuk 1,645 dikali 3,26 hasilnya 5,36. Dan 39,27 dikurangi 5,36 hasilnya 33,91. Nah, ini untuk contoh perhitungan persentil 5. Selanjutnya, kalian bisa menghitung persentil 10, persentil 50, persentil 90, dan persentil ke-95 dari masing-masing dimensi. Lalu untuk di pembahasan jurnal nanti, ini subbabnya 3.1, pembahasan ukuran yang akan dipilih. Nah, kita masukkan di sini rekapitulasi persentil dari masing-masing dimensinya. Ini contoh, hanya contoh ya. Persentil 5, 33,91.
persentil 10 sampai persentil 95. Nanti kalian masukkan juga di sini persentil yang lainnya dari masing-masing dimensi. Nah, kemudian masuk ke pembahasan ukuran yang akan dipilih. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa masing-masing dimensi itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, saya akan contohkan untuk lebar bahu, untuk dimensi lebar bahu. Nah, sudah saya jelaskan juga tadi bahwa dimensi lebar bahu itu berfungsi untuk menentukan ukuran lebar sandaran kursi. Nah, di sini data dimensi tubuh yang digunakannya adalah lebar bahu untuk menentukan lebar sandaran kursi. Supaya lebar sandaran bisa digunakan oleh orang yang berbadan besar, maka persentil yang digunakan adalah persentil ke-95, yaitu 43,03 cm. Nah, kenapa kita menggunakan persentil ke-95? Sudah dijelaskan tadi, supaya bisa digunakan oleh orang yang berbadan besar. Coba, jika kita misal memasukkan atau menggunakan persentil ke-5 dengan ukuran 33,91, otomatis sandaran kursi tersebut hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berbadan kecil karena ukuran dari sandaran kursinya itu kecil, sebesar 33,911 cm. Nah, maka kita di sini menggunakan persentil ke-95 karena supaya bisa digunakan oleh orang-orang yang berbadan besar. Nah, kemudian untuk dimensi yang selanjutnya, untuk tinggi bahu pada posisi duduk, panjang popliteal, tinggi popliteal dan lebar pinggul, masing-masing harus ditentukan persentil berapa yang akan dipilih. Kalian bahas, kalian pilih persentilnya dengan sebaik-baiknya.